Iya, kembali lagi bersama kami di Newsline. Baiklah, langsung saja kita akan bahas apa saja yang menjadi trending topik di Newsline kali ini. Kita tampilkan dulu grafisnya untuk Anda. Berapa pencarian sih terkait dengan Hari Batik Nasional? Coba kita lihat Hari Batik Nasional hari ini dari Sabang sampai Merauke dirayakan. Itu sudah 3.000 pencarian ya sampai dengan siang ini. Tapi nggak cuma Hari Batik Nasional yang menjadi trending topik, yang juga menjadi perhatian dunia bahkan ini adalah Iran yang menyerang Israel dengan bombardir rudalnya. Ini bahkan juga apakah akan memicu tensi di Timur Tengah akan semakin panas. Itu ternyata pencariannya sampai dengan 4.000 pencarian. Ini merupakan serangan balasan dari Iran kepada Israel ya atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Kita akan bahas lengkapnya dalam trending topik Newsline hari ini. Yes, pemirsa, kita akan bahas dulu Hari Batik yang kita pakai juga sama-sama batik hari ini. Kalau kita berbicara batik setiap tanggal 2 Oktober itu diperingati. Dan memang awalnya atau sejarahnya itu karena apa, Nay? Karena waktu itu didaftarkan di UNESCO dan itu didaftarkan oleh Indonesia di tahun 2008 dan kemudian disahkannya itu di tahun 2009. Tapi setelah disahkan di tahun 2009 itu sebenarnya Presiden kedua Soeharto ini juga sudah memperkenalkan batik dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu juga pernah diperkenalkan. Pertama kali batik di mata mancanegara. Itu sejarahnya ya. Jadi sebetulnya sudah sejak lama pengenalan batik ke mancanegara dan Indonesia merayakan Hari Batik Nasional sebagai bentuk penghargaan tentunya serta kebanggaan terhadap warisan budaya bangsa ini. Dan tahun ini tema Hari Batik Nasional adalah Bangga Berbatik. Naila bangga nggak sih kalau menggunakan batik tuh? Bangga dong, apalagi semakin kesini kan batik bisa digunakan dalam kegiatan sehari-hari, termasuk ke kantor gitu ya, ataupun juga kegiatan nongkrong sama teman-teman juga kita bisa pakai batik banget. Karena beragam model, style ya juga sekarang sudah banyak ya, kekinian begitu ya. Jadi bisa banget ya untuk menggunakan batik setiap hari. Dalam keseharian. Setuju banget sama Naila. Kalau dulu kan kita melihat mungkin beberapa tahun lalu image batik tuh ya udah kalau kondangan aja, acara-acara formal misalnya. Terus yang pakai biasanya hanya bapak-bapak atau ibu-ibu aja. Tapi lihat deh sekarang Naila, ini anak-anak muda bahkan juga sudah mulai sering menggunakan batik dalam berbagai kesempatan, dalam nongkrong, kemudian acara-acara seperti yang non formal, kemudian juga bahkan diplomasi, berbagai acara, seminar, mahasiswa. Sekarang tuh udah banyak yang menggunakan batik. Tapi memang masih banyak juga yang belum aware untuk bisa menggunakan batik. Itu jadi PR kita bersama juga sih sebenarnya. Oke, nah ini ada yang perlu diluruskan juga nih Jasa soal batik dan juga klaim-mengklaim. Nah ini kan sempat ramai ya batik Indonesia versus batik Malaysia waktu ISO Speed Tour ke Asia Tenggara ya. Ini dibilang batiknya dari Malaysia. Jadi ada warga Malaysia yang memberikan batik kepada ISO Speed, kemudian dikatakan bahwa ini batik from Malaysia, katanya seperti itu. Nah orang Indonesia geram dong, marah. Kenapa? Itu kan batik sudah diberikan UNESCO kepada Indonesia sebagai warisan budaya tak benda. Nah menanggapinya gimana nih Jasa? Nah ini memang kalau berbicara soal saling klaim dan antara Indonesia dan Malaysia ini memang ini bukan hal yang baru ya sebenarnya sih. Ini sudah lama dan kalau kita melihat dari negara tetangga sendiri juga sebenarnya mengklaim mereka juga punya batik mereka sendiri, khas batik mereka sendiri yang ternyata itu berbeda ya Naila ya, motif dan segala macamnya atau kekhasannya antara batik Malaysia dan juga batik Indonesia. Jadi Indonesia punya batik, Malaysia juga ternyata punya batik. Namun ada perbedaan yang begitu mencolok ya dari segi warna, coraknya, kemudian cara pembuatannya dan juga motifnya itu sendiri itu memiliki perbedaan begitu. Jadi mungkin bisa di-riset lagi apa-apa saja yang menjadi perbedaan walaupun memang namanya sama. Sama-sama batik ya. Karena kita kan negara tetangga yang serumpun ya, baik dari historis, warisan budaya begitu ya, ada kedekatan begitu. Ya, jadi mungkin ada budaya yang beririsan, salah satunya adalah batik. Tapi kita tinggalkan deh soal
mungkin dalam tanda kutip gontok-gontokan soal klaim-klaim batik antara batik Malaysia dan Indonesia. Karena nih, mata kiri saya itu tadi terlihat ada gambar-gambar pemimpin-pemimpin dunia itu yang sempat datang menggunakan batik. Ini kita flashback lagi ya pada saat KTT G20 di Bali. Ini seperti misalnya banyak pemimpin-pemimpin dunia yang datang, ternyata mereka itu menghargai Indonesia dengan menggunakan batik khas Indonesia nih Naila. Dan mereka saja bangga loh berbatik ya, berjalan di red carpet ya acara G20 waktu itu dengan stylenya masing-masing. Nah, seperti kita lihat ini kan sangat fashionable ya kalau kita lihat para pemimpin dunia menggunakan batik dengan warna motifnya tersendiri. Ini Rishi Sunak ya waktu itu ya yang juga datang bersalaman dengan kepala negara. Batiknya tuh juga dari berbagai daerah begitu tampaknya yang digunakan ya. Karena kita banyak sekali ya Jason ya. Banyak sekali ya ragamnya gitu ya. Dan tidak hanya, nah ini Justin Trudeau juga memakai batik yang warnanya ungu, warnanya cerah begitu ya. Tapi ternyata dipakai oleh para pemimpin dunia ini terlihat elegan sekali batik kita ya. Batik sudah mendunia, ini salah satu contohnya. Nah, kalau kita ngomong-ngomong lagi nih melestarikan batik, supaya batik akan semakin dikenal dan lebih umum, nggak cuma dipakai saat acara-acara formal aja. Jadi kalau ngomongin soal diplomasi batik masih efektif dan relevankah dalam berbagai kesempatan presiden maupun pimpinan negara yang datang ke Indonesia juga mengenakan batik. Tadi kita sudah bahas, nah sekarang kita pengen bahas gimana caranya agar supaya bisa melestarikan batik menjadi pakaian yang lebih sering digunakan nih Jasa. Betul, ini bisa dimulai dari hal-hal kecil ya Naila. Misalnya nih kayak kita pekerja kantoran bisa lah seminggu sekali atau seminggu 2 kali itu mempadu padankan batik. Dan pada itu batik itu nggak cuma misalnya bajunya aja, atasannya aja, tapi mungkin bisa celananya atau roknya, atau mungkin bisa jadi aksesoris misalnya yang perempuan-perempuan itu lebih banyak kan jenis aksesorisnya, bisa pakai selendang misalnya, atau apa sih yang pasminah ya namanya ya biasanya kalau perempuan tuh suka bawa ya, kan kain panjang gitu kan. Ditambahin aksesoris lagi, kalung, bros atau semacamnya begitu ya, bisa menyesuaikan. Jadi juga misalnya atasnya pakai blazer, bawahnya pakai batik kayak gitu kan, juga menggabungkan fashion dengan warisan budaya Indonesia. Betul. Nah, salah satu daerah yang juga memiliki batik khas yakni Kabupaten ada Pacitan, Jawa Timur yang juga memiliki batik khas Pacitan yaitu batik saji. Salah satu perajin batik tradisional khas Pacitan, warga desa Dusun Rejoso, Kecamatan Pacitan. Mereka menggeluti usaha batik sejak 1987 dan masih eksis sampai sekarang. Betul, bahkan ini pengrajin batik Samuri merekrut sejumlah karyawan untuk bisa membantunya melaksanakan proses produksi. Batik saji ini merupakan batik tulis yang memiliki ciri khas tersendiri yaitu karya coretan tangan Samuri dan saji. Istrinya yaitu batik bermotif pace. Ya, jadi ini beda ya, saat ini menjadi salah satu ikon dari Kabupaten Pacitan dan dalam perkembangannya batik bermotif pace itu terus diminati oleh masyarakat. Dan dalam sehari produksi batik milik Samuri ini mampu menghasilkan 10 lembar. Saat ini ia bersama dengan karyawannya tengah menyelesaikan pesanan dari mancanegara nih, ada dari Swiss yakni sebanyak 160 lembar batik ya. Jadi kita bisa bayangkan bahwa masyarakat internasional saja sebenarnya punya ketertarikan besar terhadap batik-batik Indonesia. Dan batik Indonesia ini memang juga sering diperkenalkan misalnya dalam ajang-ajang pagelaran fashion dunia, baik itu misalnya Paris Fashion Week, kemudian New York Fashion Week. Banyak sekali jenama-jenama fashion kita yang sudah mendunia dan mempromosikan batik di setiap karya-karyanya. Betul, dan ngomong-ngomong soal jenisnya dari daerah mana saja, ini banyak sekali juga ya. Batik dari Pekalongan, tadi ada Pacitan, Yogyakarta, batik-batik dari Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan dari Pulau Sumatera ini memiliki kekhasannya tersendiri. Inilah menjadi cerminan keragaman budaya Indonesia yang sangat kaya dan memang patut untuk dilestarikan. Betul, dan kalau dari cara pembuatannya juga macam-macam ya. Ada yang batik tulis misalnya, ada yang bentuknya itu cetakan gitu ya, ada juga yang pakai canting. Jadi memang proses dari membatik itu juga di Indonesia bahkan tidak hanya motifnya, tapi cara pembuatannya pun juga berbeda-beda, menentukan proses pembuatan dan juga filosofinya juga. Ini yang menjadi nilainya ya, ada batik cap, ada batik tulis, kemudian cara pembuatannya dan juga kain-kainnya juga bisa dikombinasikan gitu ya, ada juga kain dobi, sutra, tenun, dan banyak sekali lah yang bisa menjadi keragaman budaya batik yang harus kita terus junjung tinggi ya dengan berbangga mengenakan batik. Betul, karena ini kan soal identitas kebangsaan ya. Dan tentunya memperingati Hari Batik Nasional serta memperkenalkan batik kepada Gen Z atau generasi Z.
Di Jepara, Jawa Tengah ini digelar sebuah pameran batik dari masa ke masa. Nah, selain itu dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan membatik bersama di atas bambu. Kita lihat informasinya. Puluhan siswa dari sekolah tingkat pertama sangat antusias mengikuti kegiatan membatik di atas potongan bambu yang diadakan di Kompleks Museum Kartini, Jepara, Jawa Tengah. Kegiatan membatik ini dilakukan untuk mengenalkan warisan budaya tak benda yang dimiliki Indonesia, yakni batik, kepada para generasi Z. Meski membatik bukan di atas kain seperti pada umumnya, namun pada potongan bambu, para siswa terlihat tetap antusias menorehkan setiap goresan canting yang berisi lilin cair. Potongan bambu yang sudah digambar terlebih dahulu dengan pensil memudahkan para siswa membuat motif batik. Meski demikian, menurut mereka membatik itu ternyata tidak mudah, terlebih saat lilin cairnya terus mengalir dari dalam canting. Jadi di bambu. Nah, itu susah nggak, Dek? Lumayan. Sudah berapa kali membatik, Dek? Baru 1 kali ini sih. 1 kali ini. Ya. Kesulitannya di mana, Dek? Di yang ininya loh. Cantingnya. Nah, perutan cantingnya ya. Nah, itu si cantingnya. Nah, terus untuk membuat polanya gimana, Dek? Lumayan sosok. Cantingnya itu tos-tos terus. Ya. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Jepara, Muhammad Eko Mudiono mengatakan, pemerintah Kabupaten Jepara menggelar pameran batik Jepara dari masa ke masa sebagai upaya melestarikan warisan leluhur, yakni batik, dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional. Selain itu, pameran batik ini bisa menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Museum Kartini Jepara. Artinya ini kita mau melaksanakan atau menggali kembali tradisi membatik yang mana dahulunya oleh leluhur kita yaitu Ibu Kartini. Itu kan membatik ini sudah terkenal, bahkan sudah sampai dibawa ke luar negeri. Dan ini menjadi motivasi bagi anak-anak kita bahwa membatik haruslah kita lestarikan dan bisa menjadi salah satu sumber pendapatan bagi warga kita yang ada di Jepara. Di pameran batik ini juga ada proses membatik di atas kain. Para pengunjung pun bisa ikut membatik. Selain itu ada fashion show yang dilakukan oleh para siswa-siswi dari Sekolah Kejuruan jurusan Tata Busana yang mengenakan batik motif Jeparanan, yakni motif kura-kura, motif perang obor, motif tapes lagi, serta motif khas Jepara lainnya. Dari Jepara, Jawa Tengah, Budi Hutomo, Metro TV. Ya itu aja ya, dari Jaji sebagai Gen Z ataupun milenial, ayolah kita lestarikan. Dan kita pengen tahu juga nih tanggapan dari para Gen Z dan juga milenial terkait Hari Batik Nasional. Dari akun X seperti apa, dari @hidayatul, batikku harus tetap lestari, canting-cantingnya tetap terisi. Para pengrajin harus jadi inspirasi sejak sekarang hingga ujung hari. Wow, keren ya dia bersajak seperti itu. Kalimatnya ya, indah sekali begitu. Dan kemudian ada juga dari Abdul Su, mari pakai batik berarti Anda telah melestarikan kekayaan seni Indonesia, kekayaan karya seni Indonesia. Setuju. Kita lihat lagi dari Garugo, batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang sudah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya non-bendawi oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009. Ya, tanggal 2 Oktober pun ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional. Dan kemudian ada Dirmi, ngampus ngambil ijazah pakai batik, selamat Hari Batik Nasional. Nah ini nih, contoh nyata penggunaan batik langsung ya. Iya dong, ini dari Wes Ibur, feel so good with my OOTD, selamat Hari Batik Nasional. Wow, udah banyak yang bangga dan pede juga ya menggunakan batik dengan ragam motifnya. Betul, dan pemirsa Newsline masih akan hadir dengan informasi berikutnya, yakni terkait dengan para wakil rakyat, di mana para anggota DPR RI periode 2024-2029 akan diberikan tunjangan perumahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.